the future is not something we wait for, but the future is something we create. Inggris banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Spanforis, kembali lagi di Eslak Season 2 episode 4 dengan aku Chanin sebagai host podcast kita kali ini. Dengan bintang tamu yang sangat super duper cantik loh guys, dan juga sangat spesial. Kenapa sih aku bilang spesial? Karena kakak ini merupakan aktor sekaligus alumni dari SMP Negeri 4 Pekanbaru. Boleh dong kak, perkenalin diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tengku Raju Adzikra Balkis dari alumni SMP Negeri 4 Pekanbaru angkatan 61. Wah, angkatan 61, angkatan cantik ya kak ya. Iya. Kalau boleh tahu aku boleh manggil kakak namanya apa nih kak? Kak Raju aja. Kak Raju ya kak. Kak Raju sekarang SMA di mana nih kak? Aku SMA di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Wow, SMA Negeri 1 Pekanbaru tuh merupakan salah satu SMA favorit nggak sih kak di Pekanbaru? Iya bener banget Chani. Pesan-kesan kakak setelah lulus dari SMP Negeri 4 Pekanbaru ini gimana sih kak? Pesan-kesan aku buat adik-adik yang masih di SMP, semoga kalian cepet-cepet lah ya nilai kalian tuh ditinggiin supaya bisa masuk ke SMA favorit. Bener dan banget universitas tuh. yang kalian mau. Amin. Kak Rauja ntar universitasnya mau di mana nih kak? Aku insya Allah doain ya guys. Aku Amin. pengen di UGM. UGM, wah keren Amin, loh. amin. Kalau buat teman-teman kakak yang udah menemani kakak selama masa putih biru apa aja nih kak? Pesan-kesannya buat teman-teman kakak. Wah, banyak banget sih memori-memori kami yang di kantin, yang apalagi jam Jumat kan, yang Isoma Jumat itu paling memorable banget sih. Banyak kenangan ya iya, kak ya. Bener banget, kayak pengen diulang tapi kayak gak bisa. Harus menggapai cita-cita juga ya kak ya. Bener banget. Iya. Terus kakak selama di SMA, selama sekolah di SMA Negeri 1 Pekanbaru tuh apa hal baru yang udah kakak dapetin kak? Hal baru yang udah aku dapetin, dapet teman baru, kakak kelas yang baik-baik banget, suportif banget. Juga di sekolah baru aku ini tuh bener-bener ekstrakurikulernya itu sangat dikembangkan gitu loh para murid-muridnya. Jadi sangat terbantu banget buat aku yang bisa, kan aku kan non akademik kan. Iya, Kak. Jadi tuh kayak terbantu banget sih dengan Kakak di fasilitas. Kakak di SMA 1 udah ikut ekskul juga kak? Ada. Apa tuh kak? Aku banyak sih. Jadi di SMA Negeri 1 tuh ada SUPSI. Jadi SUPSI itu adalah ekskul wajib yang harus kita pilih. Ada PMR, ada PASUS dan lain-lainnya. Jadi aku pilih PMR. Kalau buat ekskul aku ikut PADUS, aku tetap ikut PIKR. Lalu aku ikut teater. Wah keren banget loh ekskul yang kakak Rajwa ini ikutin ya kak. Terima kasih. Perubahan signifikan antara SMP dan SMA yang udah kakak rasain tuh apa aja kak? Pasti ada kan kak antara masa putih biru dan masa putih abu-abu. Iya kak? pasti ada banget sih pertemanannya yang lebih suportif dan lebih kayak berjuang buat untuk masuk ke universitas yang kita pengen. Terus pelajaran-pelajarannya sih kan kalau misalnya SMP itu kan IPA doang. Tapi Iya, ini kan ada bagian-bagiannya kan kalau SMA. Terus dengan waktu sekolah yang cukup lama gitu. Oh sampai jam berapa tuh kalau SMA 1? Setengah 5. Setengah 5 ya, kalau di SMP 4 cuma sampai jam 15.30 ya kak. Iya. Hari Senin sih jam 3.45, tapi 3.45. Selasa sampai Kamis itu jam setengah 5. Setengah 5. Kalau akhir-akhir ini selama menjadi anak SMA, kesibukan kakak ada apa aja nih kak? Kesibukan aku tentu ngerjain tugas, ya kan ngejar deadline banget. Terus ekskul sama PMR lagi sibuk buat BN pengukuhan bela negara. Jadi itu nanti di BN itu, di bela negara itu kita per SUPSI akan menampilkan tampilannya masing-masing. Gitu. Keren banget sih Kak Rajwa ini, bisa memotivasi kita semua guys. Dengar-dengar ada yang habis main film. Sebenarnya udah lama sih Chani. Sebenarnya udah lama ya, dari 2019. 2019 tapi baru tayang ya kak? Iya baru tayangnya 2024 ini di bulan Juli kemarin. Juli. Tanggal 20 deh kayaknya. Iya tanggal 20. Film apa tuh kak kalau boleh tahu? Jadi filmnya ini film biografi gitu tentang Lafran Pane. Lafran Pane ini adalah seorang pahlawan Indonesia juga yang memimpin himpunan mahasiswa Islam
himpunan mahasiswa Islam. Dia pendiri himpunan mahasiswa Islam ini gitu. Di film tersebut kakak berperan menjadi apa kak? Aku berperan sebagai kakaknya Lafran yang versi kecil. Oh jadi ada Lafran yang kecil, ada Lafran yang besar gitu ya benar. kak? Jadi Lafran yang kecil tuh namanya siapa tuh kak? Nah, nama aslinya Nama Nabil aslinya? Lunggana. Kakak deket banget tuh sama Bang Nabil itu? Iya. Deket ya kak? Iya. Kalau boleh tahu selama proses pembuatan film itu kan pasti ada waktu-waktu luang nunggu bagian kakak. Itu Iya. kakak ngapain aja tuh kak? Kakak biasa sih baca skrip, apalagi itu kan film pertama kakak ya. Jadi kayak, tapi anehnya waktu itu aku nggak deg-degan banget gitu loh. Aku kayak pede aja buat acting. Jadi ya udah, dan skrip aku itu kan dikit, jadi nggak terbebani banget. Kakak di gitu. situ umur berapa tuh kak? Itu kalau nggak salah aku kelas 6 SD deh. Kelas 6 SD, waduh. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya, oke kak. Kalau misalnya Cain lihat-lihat nih kak dari sosial media, dari aktor-aktor yang udah sering Cain lihat, itu mereka kalau misalnya lagi ada syuting, pasti waktu tidurnya keganggu kan kak? Kak Raju gitu juga nggak nih kak? Enggak sih, karena scene aku dikit juga, jadi enggak. Waktu tidurnya masih cukup gitu kak? Masih banyak waktu senggang lah. Terus kakak pernah merasa terganggu nggak kak dengan syuting-syuting? Apalagi kan itu masih belajar kan kak? Atau karena masih kecil jadi nggak terlalu mikirin pelajaran atau gimana tuh kak? Waktu itu sih agak keganggu juga ya dengan waktu itu kalau nggak salah lagi ujian deh. Oh lagi ujian? Kayak ujian ada ujian lulus kak? ulangan, sorry, ulangan. Jadi tuh kayak mereka guru-gurunya untuk suportif, kepala sekolah suportif. Jadi tuh kayak dibantu gitu, soal-soalnya tuh dikirim lewat WA, terus dikerjakan, terus aku tinggal foto gitu. Bagus lah ya kak, jadi nilainya tetap stabil walau ada kesibukan ya Bener kak. banget. Terus dengan segala kesibukan kakak itu, gimana cara kakak buat menjaga kesehatan dan juga stamina kakak? Gak terlalu, kayak biasa aja sih, yang penting makan cukup, tidur cukup, terus olahraga gitu. Olahraga, kakak olahraga nih? Iya sih, kadang Olahraga. kayak aku lah pengen rutinin olahraganya tuh kayak 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Olahraga apa aja tuh kak? Aku cuman kayak workout yang kayak di YouTube itu loh, tau kan? Tahu. Ya. Terus kalau misalnya Cain boleh tahu, ceritain singkat tuh kak tentang film Lafran ini, berceritanya tentang apa? Oh, oke. Jadi film Lafran ini bercerita tentang Lafran Panes, seorang himpunan mahasiswa Islam. Dia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu melalui mahasiswa-mahasiswa gitu. Kayak kan banyak apa ya namanya? Banyak perselisihan gitu kan antara himpunan ini. Jadi dia itu mau menyatukan. Seperti itu. Berarti tokoh memotivasi, tokoh hebat juga ya Lafran. Iya, bener banget. Terus pengalaman kakak selama proses syuting, apalagi kan di syuting itu ada aktor-aktor terkenal kan kak, kayak Dimas Anggara. Itu gimana tuh kak rasanya? Personally aku waktu kecil itu ngefans banget sama dia. Kayak Putih Abu-Abu, zaman Putih Abu-Abu, film Blink. Itu kan aku kan kayak bermimpi banget, kayak ih pengen deh kayak ngefans gitu, bias. Aku dulu Dimas Anggara. Terus ya udah kayak wow, Dimas Anggara gitu. Terus kemarin tuh pas pertama kali tahu ternyata ada Dimas Anggara nih di film ini, gimana tuh kak perasaannya? Senang, terus tapi aku kayak di depannya berusaha cool gitu. Iya. Jaga image ya kak depan Dimas Anggara. Terus pesan kakak buat teman-teman kakak yang ikut syuting kemarin itu gimana kak? Atau masih berteman baik? Alhamdulillah masih berteman baik. Pesannya semoga kita bakal main lagi sih lebih lama. Kakak mau lagi nih kalau ada syuting lagi? Pengen banget lah, pengen. Kalau film kakak kira-kira pengen film yang gimana? Kayak ikut film horor atau film gimana kak? Aku pengen yang kayak adventure gitu deh, kayak seru deh kayaknya. Seru ya kak? Boleh dong kak ceritain dikit kenapa kakak bisa menjadi bagian dari film Lafran itu kak? Boleh banget aku ceritain. Jadi itu aku kecemplung ya teman-teman. Jadi kayak tiba-tiba aja aku ditawarin sama mama, kayak wah mau nggak ikut main film? Oh boleh gitu kan, kayak anak kelas 6 SD gitu ditanyain kayak gitu, ya udah gas aja mah gitu. Terus casting dan alhamdulillah keterima. Wah. Gitu. Terus itu pasti anak SD mikir film tuh gimana sih kak waktu itu pertama kali? Waktu itu
Aku nggak terlalu mikirin gitu sih, kayak ya udah kayak gini, misalnya dikasih skrip gitu-gitu, terus wah main film gitu, ya udah ayo 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 gitu, nggak Buat terlalu yang memikirkan banget kayak bakal gini 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 gitu. selama masih SD juga ya kak. Mm-mm. Terus buat kakak ngafalin skripnya itu ada kesusahan nggak kak? Kesusahan banget karena itu pertama kali juga kan aku di dunia acting, jadi itu aku kayak masih awam gitu dengan acting, terus kayak kan kalau misalnya aktor tuh harus pinter gimana caranya kita masuk ke dalam karakter itu kan. Nah itu yang sulit waktu itu, challenge-nya itu, Tapi akhirnya bisa juga dan ujungnya kak. alhamdulillah akhirnya bisa. Keren banget. Terus motivasi kakak untuk bisa main di film ini tuh apa kak? Sebenarnya nggak ada motivasi karena benar-benar kecemplung kan, karena benar-benar kecemplung, jadi kayak nggak ada motivasi apapun, mendadak tiba-tiba kayak selesai gitu. Terus ada nggak rasa kayak ih mama yang nyuruh udahlah mau aja lah, ada nggak ngerasa gitu kak? Enggak sih, enggak, Udah ikhlas banget udah tuh? ikhlas kayak Ikhlas aku banget. pengen gitu pengalaman baru. Kalau kakak dari kecil cita-cita kakak apa? Atau ada menuju juga ke main-main film gini kak? Waktu kecil nggak ada sih, nggak ada cita-cita buat main film, itu nggak ada waktu kecil, jadi kayak emang bener-bener yang tadi aku bilang tiba-tiba. Kalau waktu kecil itu pasti anak kecil tuh kalau cita-citanya pasti jadi dokter, guru, Di situ-situ yang aja ya, awam. Kak? Iya, yang di situ-situ aja. Jadi kayak nggak ada spesifik pengen ke film. Kalau yang di sekarang ini udah SMA kak, cita-cita kakak ada nggak sekarang? Ada. Apa tuh? Aku pengen side job aku itu main film gitu dan pengen jadi influencer gitu. Amin, ya Amin, Allah. amin, amin. Tapi aku pengen yang main jobnya itu aku pengen jadi diplomat. Wah. Amin. Doakan ya guys. Amin, amin, doain ya guys Kak Rajwa, Amin. amin. Terus kalau misalnya tiba-tiba nih kakak disuruh jadi pemeran utama di umur yang segini, kira-kira kakak mau nggak tuh kak? Wah, mau banget sih. Mau Mau banget. mau parah. Mau Soalnya banget. kayak challenge baru, pengalaman Pengalaman baru, baru. teman-teman baru gitu. Terus kalau misalnya buat adik-adik kakak atau buat teman-teman kakak, ada nggak tips and trick yang pengen banget nih jadi kayak Kak Rajwa? Apalagi Kak Rajwa ini prestasinya kan banyak banget ya guys, selain main film juga. Wah gila sih, aku ngelihat sosial medianya Kak Rajwa itu aktif banget di segala hal. Ada nggak kak tips and triknya gitu? Tips and triknya banyakin kegiatan, karena di kegiatan itu kita bakal ketemu orang-orang baru, teman-teman baru yang relasi. Kita harus memperluas relasi, terus cari-cari tahu, kulik-kulik tentang kalau misalnya kamu pengen jadi aktor, kulik-kulik tentang acting, gimana cara actingnya, gimana cara kamu apa ya, mengembangkan diri kamu lah ya. Kamu udah tahu nih potensi diri kamu, terus selalu kamu kembangkan gitu. Jangan males-malesan dan harus konsisten. Tapi jujur aku kadang suka males-malesan sih. Sulit ya buat konsisten, tapi kayak harus bisa. Harus dihapuskan malas itu ya harus kak. dihapuskan males itu. Terus kalau misalnya buat kakak belajar acting itu kakak belajar sendiri atau dibantu sama orang tua atau ngeliat film terus dia contoh aja gitu atau gimana kak? Aku waktu itu pernah masuk kelas acting. Oh kelas berapa tuh kak? Waktu SMP kelas 1. SMP ya. Iya, kelas 1 SMP. Kelas acting waktu itu. Terus sekarang udah nggak lagi karena aku pindah ke Pekanbaru. Oh berarti itu di mana tuh kak? Jadi waktu SMP itu kelas 1 SMP aku homeschooling, terus aku pindah kan Pekanbaru buat sekolah. Jadi harus pindah, jadi ngulang. Jadi kelas 1 SMP lagi di Pekanbaru gitu. Oh dari awal lagi iya, tuh ya dari kak? awal lagi, aturannya kan udah kelas 2 gitu. Ada nggak kak motivasi kakak kenapa mau masuk SMP 4 dari yang dulunya homeschooling? Kalau karena kalau menurut aku homeschooling itu kurang relasinya menurut aku ya. Terus kalau SMP negeri itu aku bisa punya banyak teman, terus belajar bareng-bareng. Aku suka kan kalau misalnya belajar tuh kalau bareng-bareng teman, terus rame-rame gitu aku suka. Jadi masuk ke SMP negeri gitu. Kalau boleh tahu kenapa tuh kak dari SD kakak homeschooling atau karena faktor dari pemain film atau gimana tuh kak? Iya waktu itu kan pengennya difokusin, tapi karena kayak faktornya itu aku masih kecil juga dan lagi tahap remaja, jadi aku memutuskan buat ke sekolah negeri karena ya untuk relasi aku juga, terus pengetahuan aku juga gitu. Bisa sih di homeschooling, tapi aku lebih nyamannya tuh di sekolah negeri gitu. Betul banget, betul banget.
Terus benefit dari main suatu film itu apa tuh Kak? Wah, benefitnya banyak banget ya. Ada teman baru, Teman baru. pengalaman baru, bisa kenal dengan teman-teman, terus banyak hal, belajar banyak hal baru gitu. Gimana cara syuting, kayak lokasi syuting itu gimana, gitu-gitu sih banyak. Aku suka. Terus buat Kakak akrab dengan teman-teman yang pasti dari macam-macam tuh kan Kak, di film itu dari macam-macam. Itu gimana cara Kakak buat bisa akrab sama teman-teman Kakak itu? Sokap sih. Coklat. Ya, sokap sih sebenarnya. Karena untungnya aku tuh tipe orang yang pinter bersosialisasi. Jadi aku bisa kayak akrab dengan ini gitu. Gampang lah. Oke. Ceritain hal yang paling menarik dong Kak, yang banget bener-bener nggak bisa Kakak lupain dari memori Kakak selama proses syuting itu Kak. Selama proses syuting aku paling suka itu di bagian lari-larian di sawah. Itu aku kepleset. Aku kepleset, di situ ada sapi juga. Terus di bagian yang di dekat air terjun, mungkin di situ nggak ada aku, tapi aku lari di tebing gitu. Seru banget tuh ya. Iya, itu aku juga hampir kepleset dari tebing. Itu cukup tinggi gitu loh. Kayak nih tebing nih. Aku lari di sini gitu sambil ngejar si Lafrannya itu, terus aku jatuh. Bukan hampir jatuh, kepleset gitu. Itu bagian dari acting apa nggak sengaja tuh Kak? Itu nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Kalau kepleset nggak sengaja. Tapi kalau ya tuh. Terus sekarang kalau boleh tahu pemain Lafran yang kecil itu sekarang seumuran juga sama Kakak? Iya, seumuran juga. Sebenarnya aku lebih tua setahun. Oh, lebih tua setahun. Makanya jadi kakak ya Kak? Iya. Mungkin kalau misalnya lebih muda jadi adik gitu Kak? Atau gimana? Nggak tahu. mungkin kayak sesuai perannya yang dari naskahnya itu, mungkin sesuai kriteria. Tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya dia pun lebih muda, itu nggak, kalau misalnya sesuai kriterianya dengan peran yang ada di naskah ya nggak apa-apa sih. Terus itu sebelum syuting itu kan pasti ada casting dulu tuh kan Kak? Castingnya tuh disuruh ngapain aja tuh Kak waktu itu, seinget Kakak? Wow, castingnya itu adalah hal terumit aku waktu itu, kayak challenge gitu, karena aku juga masih awam kan di acting. Jadi aku tuh castingnya di rumah, waktu itu masih di Pekanbaru. Di rumah nih, terus kayak wah casting gini, terus dikasih naskahnya, diulang-ulang. Pokoknya tuh kayak dikasih naskah, terus kita disuruh acting gitu, di videoin gitu. Terus kalau hal yang paling Kakak nyesel deh pernah mau ikut casting atau ikut syuting, ada nggak Kak? Enggak sih, nggak pernah nyesel. Berarti seru banget ya Seru Kak? banget, parah. Kalau misalnya di film itu kan pasti ada green screen sama ada nyata juga. Kalau di film Lafran itu ada nggak Kak green screennya? Kurang tahu juga sih, karena aku pas proses syutingnya bukan semuanya, jadi kayak ada per hari-harinya gitu. Jadi kayak kalau bagian-bagian aku enggak, tapi nggak tahu deh kalau bagian-bagian yang lainnya. Itu Kak. Itu proses pembuatan syutingnya berapa lama tuh Kak? Sebulan deh kayaknya, sebulan. Iya. Sampai sebulan. Bisa itu tahun berapa tuh Kak? 2019. 2019. Iya, 2019 deh kayaknya. Awal atau akhir gitu? Kayaknya 2019 awal proses syuting. Berarti pas corona itu masih lanjut syuting juga Kak? Iya. Itu pas corona ya? Iya kan? Iya gak sih? Iya ya. Pas corona kan ya? Iya. 2000 berapa ya? Aku lupa, jujur. Pokoknya udah bertahun-tahun ya? Iya, udah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Berarti untuk membuat film itu ternyata nggak segampang itu loh guys. Banyak banget effortnya yang harus dikeluarkan, terus mengorbankan waktu juga. Terus kalau dari orang tua Kakak sendiri, gimana nih ngeliat perkembangan Kak Rajwa makin hari makin keren gitu Kak? Ya Allah, mungkin tanyakan langsung aja ke orang tua saya. Gak tahu sih, kayak mungkin karena dukungan dari orang tua juga aku bisa seperti ini gitu sih. Sebelum Kakak memasuki dunia acting itu dan sebelum itu ada nggak perubahan yang signifikan yang Kakak rasain? Nggak sih, nggak terlalu, nggak ada perubahan banget sih, nggak ada. Kalau dari teman-teman SD Kakak tuh ngelihat Rajwa main film. Iya. Itu sih kayak Iwa gimana, pokoknya mereka pas lama aku syuting gitu, mereka tuh nanya-nanyain gitu loh, kayak care gitu. Wah gimana, gini, udah belum, gini, kapan pulang gitu. Pasti pada support banget, pada kangen-kangen banget ya. Sekarang Kakak dengan teman-teman SD Kakak masih berteman baik atau udah lost kontak? Masih berteman baik, beberapa ya, ada.
Terus impact yang kakak dapetin dari meranin kakaknya Lafran kecil di film itu gimana tuh kak? Impactnya nggak terlalu berdampak ke diri saya, tapi impactnya itu aku dikenal sama teman-teman dari dari pemeran-pemeran aktor-aktor yang lain. Aku tahu lah mereka ya, aku hidup gitu. Terus udah sih itu aja impactnya. Pasti di sosial media juga banyak perubahan juga ya kak? Iya, alhamdulillah sih. Terus buat kedepannya nih kak, kan kakak masih kelas 1 SMA, pasti banyak banget tuh kan yang pengen kakak capai. Salah satunya apa tuh kak? Atau boleh deh disebutin semuanya apa yang pengen kakak lakuin ke depannya? Aku ke depannya, target ke depannya aku pengen apa ya? Pengen jadi duta sebenarnya. Duta apa tuh kak? Aku pengen jadi duta genre, tapi ya gitulah. Doakan ya guys. Amin. Semoga aku semakin tinggi. Terus kedepannya aku mungkin bakal pengen banyakin kegiatan-kegiatan yang kayak apa ya, ikut-ikut kegiatan-kegiatan apa sih namanya, sponsor gitu deh kayaknya. Terus pengen ngaktifin sosial media aku juga, membangun personal branding aku lagi gitu. Pokoknya di bagian non akademik ya kak ya. Iya. Terus dengan kita balik lagi nih yang kakak ceritain tadi tentang ngefans dengan Dimas Anggara. Iya. Ada nggak sih kak obrolan-obrolan kecil atau hal-hal yang pernah kakak lakuin bareng Dimas Anggara? Atau bener-bener jaga image? Ada sih, tapi aku lupa banget soalnya udah lama banget kan. Masih kecil juga ya kak? Iya, masih kecil juga. Jadi kayak dia baik sih. Baik, ramah ya kak? Ramah ya, bener. Aku suka ngeliat dia. Ganteng. Iya, Masya Allah. Kalau sekarang kakak ketemu lagi nih sama Dimas Anggara, apa yang mau kakak lakuin? Yang kakak nyesel, kenapa sih dulu aku nggak gini sama Dimas Anggara? Aku pengen bakal foto sih sama dia. Oh, belum pernah foto kak? Udah pernah, tapi kayak foto selfie. Oh, foto selfie. Terus ya karena dia udah sebagai seorang bapak ya, jadi kayak ya udah kayak apa sih aku manggilnya Om ya? Iya kak, gitu. Aku ngefans banget, kayak menyampaikan bahwa aku ngefans gitu sama dia. Tapi ngefansnya masih sampai sekarang juga ya kak, walau udah jadi bapak. Iya, karena dia kayak figur ayah yang baik. Aku kan nge-follow dia di Instagram. Gitu. Kalau alasan kenapa kakak bisa ngefans sama Dimas Anggara itu apa aja tuh kak? Itu karena waktu kecil aku suka nonton sinetron Blink. Kalian tau gak sih zaman aku tahun 2000 berapa gitu? Tau gak kamu? Enggak. Oh gak tau ya? Apa tuh? Sinetron Blink itu kayak sinetron zaman SMA, anak-anak SMA gitu. Oh, di situ ada Dimas Anggara juga tuh kak? Ada Feby Rastanti, ada Dimas Anggara gitu-gitu. Kalau selain dari Dimas Anggara, ada nggak kak aktor-aktor lain atau artis-artis lain yang kakak fanskan juga? Banyak sih sebenarnya ya. Kalau di Indonesia aku suka musisi Naura Ayu. Naura Ayu emang cantik banget sih itu, keren banget sumpah. Itu role model aku banget sih, kayak oh my god, keren. Terus Maudy Ayunda, si pinter itu ya. Najwa Shihab. Oh my god, itu role model aku banget. Kayaknya Kak Rajo bisa tuh jadi penerus Najwa Shihab, Maudy Ayunda. Amin. Terus tadi kan dengar-dengar kakak katanya pengen juga tuh jadi duta genre. Kenapa tuh kakak pengen jadi duta genre? Karena aku kan udah waktu SMP ikut ekskul PIKR. Nah SMA juga aku ikut ekskul PIKR. Jadi waktu itu ada kegiatan adu Jaknas. Jadi aku kayak ngelihat, wah bisa nih aku bisa menyalurkan aspirasi anak-anak terus untuk membangun generasi emas 2045. Waduh, jauh banget 2045 ya, tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Iya, benar banget. Kalau selain dari duta genre, ada nggak tuh kak duta-duta lain yang pengen kakak ikutin juga? Aku pengen, kayaknya nggak ada deh, belum ada. Duta genre banget nih berarti sekarang ya kak. Masih ini pengen Terus di PIKR, di organisasi ya, PIKR itu ada struktur organisasinya juga, bagian divisi-divisi. Ada sih, harusnya ada. Pas di SMP kan jadi apa tuh kak? Aku jadi ketua PIKR. Jadi ketua PIKR. Sekarang yang lanjutin ketua PIKR siapa? Safa. Oh Syafa. Iya, Safa.
Hai, siapa penerus Kak Najwa? Keren, semangat Safa. Kalau di SMA, kakak pikir jadi apa? Aku masih jadi anggota. Kamu sih itu. Aku kayak berusaha aktif di kegiatannya sih. Gitu. Terus kalau misalnya aku lihat-lihat kakak ini kan lagi banyak banget nih kak kegiatan positif yang kakak lakuin. Alhamdulillah. Kira-kira di kedepannya apa yang kakak inginkan atau apa yang mau kakak lakuin lagi? Atau jangan-jangan mau main film lagi kak? Amin, Amin, semoga ya, amin. semoga. Kegiatan positif yang aku lakukan ya itu tadi, kayak sibuk ekskul, terus sibukin diri kegiatan-kegiatan gitu di luar dan di dalam sekolah. Lalu tadi apa pertanyaannya? Atau mau ikut film lagi? Oh ya, Kak? mau ikut film lagi tentu, semoga amin. Amin. Terus pesan untuk teman-teman aku, semangat, semoga kita ketemu di sukses nanti. Selain sama teman-teman boleh dong buat adik kelas apa kalau- pesan-kesannya? Kalau untuk adik kelas semangat sih, intinya tuh semangat. Terus jangan putus belajar, terus jangan putus kegiatan-kegiatan karena itu penting banget. Terus banyakin prestasi. Bener Tuh, banget. banyakin prestasi. Banyakin prestasi. Nah, kata-kata buat hari ini boleh dong kak? Oh, boleh, aku udah dapat. Kata-kata buat hari ini, the future is not something we wait for, but the future is something we create. Inggris Yeay. banget ya. Boleh dong kak artinya? Oke. Masa depan itu bukan untuk sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita cari. Asik. Kak Raja, mungkin segitu dulu pembahasan kita pada podcast kali ini. Terima kasih Chanin sudah mengundangku S-Talk. Semoga semakin jaya dan semakin membesar nama S-Talk. Amin. Terima kasih banyak Kak Rajwa dan terima kasih untuk para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bye-bye.